Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di video kali ini kita akan belajar tentang persamaan dan pendaksamaan rasional satu variabel. Materi ini adalah materi dasar yang perlu kamu kuasai karena akan terus terpakai di materi-materi selanjutnya. Jadi pastikan kamu belajar dan mengerti dengan betul ya. Pada pembahasan latihan soal di video kali ini, terdapat teknik pindah ruas dan pemfaktoran yang sudah kalian pelajari di SMP. Jadi tidak saya review ulang, tapi kalau ada bagian yang kurang paham, baik dari segi pindah ruas atau pemfaktorannya, bisa tanyakan di kolom komentar nanti ya. Oke, kalau begitu silakan teman-teman siapkan alat tulis dan buku catatannya. Namun sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini sebagai dukungan kepada saya untuk mencerdaskan generasi muda Indonesia. Oke teman-teman, sekarang kita akan ke materi tentang persamaan dan pertidaksamaan rasional satu variabel. Nah, pertama-tama kita harus tahu nih bentuk rasional itu bentuk yang seperti apa. Rasional artinya adalah bentuknya pecahan. Pecahan ini punya dua bagian, yaitu pembilang dan penyebut. Syarat dari penyebut ini nggak boleh sama dengan 0. Dan bentuknya adalah pembilang dibagi penyebut. Jadi kalau kita punya 1 per x tambah 2, maka 1 pembilangnya x tambah 2 penyebutnya. 3x tambah 2 per 6 kurang x. Berarti 3x tambah 2 pembilangnya, penyebutnya 6 kurang x. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan rasional. Seperti biasa, kita akan mencari nilai x itu berapa nih? Nah, ide mengerjakannya adalah kita nggak mau mengerjakan dalam bentuk pecahan, karena merepotkan. Jadi, kita ingin membuat bentuknya ini menjadi tidak pecahan. Caranya, kita harus menghilangkan penyebutnya. Di sini penyebutnya ada x kurang 2 dan 2x tambah 5. Agar hilang, maka kita kalikan dengan x kurang 2 dikalikan 2x tambah 5. Sehingga, pada ruas kiri ini kalau kita kalikan, x kurang 2 kecoret. Kita punya 2x tambah 3 dikalikan 2x tambah 5. Lalu pada ruas kanannya, ini 2x tambah 5 kita coret. Maka kita punya 4x dikalikan x kurang 2. Ya, nah selanjutnya tinggal aljabar saja, aljabar SMP ya. Kalikan, pindah ruas, dan segala macam. Maka ruas kiri kita punya 4x kuadrat tambah 16x tambah 15. Ruas kanan kita akan punya 4x kuadrat dikurang 8x. Pindah ruas, kita punya 24x sama dengan min 15. Maka x-nya adalah min 5 per 8. Nah, ini adalah jawabannya, tapi kita cek dulu nih. Kita cek dulu ke penyebutnya. Kita masukkan ke x kurang 2. Apakah sama dengan 0 atau enggak? Juga kita masukkan juga ke 2x tambah 5. Apakah sama dengan 0 atau enggak? Ketika yang kita peroleh, tapi kita masukkan ke penyebutnya menghasilkan angka 0, berarti itu bukan jawabannya. Ya, karena ingat syarat pertama, penyebutnya nggak boleh sama dengan 0. Kita ke contoh soal yang selanjutnya nih. Nah, ini adalah kebiasaan buruk bagi kebanyakan orang nih. Idenya benar, maksudnya kita ingin menghilangkan bentuk pada pecahannya, ya, kita ingin menghilangkan bentuk pada penyebutnya, tapi biasanya langsung aja dikalikan x tambah 2 dan 2x tambah 4. Nah, tapi ini perhatikan nih, kalau kita perhatikan, 2x tambah 4 itu adalah 2 dikalikan x tambah 2. Sehingga kita punya bentuk yang sama nih, sama-sama x tambah 2. Jadi kita nggak perlu mengalihkannya tuh 2 kali, karena ngedouble nanti x tambah 2-nya. Tapi di sini kita punya pengalinya 2 nih. Jadi agar hilang 2 dan x tambah 2-nya, cukup kita kalikan dengan 2 kali x tambah 2, gitu. Jadi sekali aja ngalihin x tambah 2-nya, tujuannya agar perhitungannya lebih mudah. Maka 5 per x tambah 2 dikalikan 2 dikalikan x tambah 2, kita coret x tambah 2-nya, 5 kali 2 adalah 10. Lalu 3 per 2x tambah 4 kita kalikan dengan 2 kali x tambah 2, ini kita coret 2x tambah 4-nya ya, habis kita mendapatkan 3. Lalu yang ruas kanan, maka 7 kali 2 dikalikan x tambah 2 adalah 14 dikalikan x tambah 2. Ruas kirinya akan menjadi 7. Di sini 4 kali berapa yang hasilnya 7? Yaitu setengah. Berarti x tambah 2-nya sama dengan setengah. Pindah ruas kita dapat x-nya adalah min 3 per 2. Nah, nanti kita cek lagi nih, apakah jawabannya akan menyebabkan penyebutnya sama dengan 0 atau enggak. Gitu ya. Kalau teman-teman cek nih, x tambah 2, kita masukkan x-nya min 3 per 2. Berarti kan akan menjadi setengah. Ya, berarti masih masuk syarat. Ya, dan seperti itu. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan rasionalnya nih. Nah, di sini ada hal yang penting yang nggak boleh teman-teman lakukan adalah kita nggak boleh mengalihkan penyebut, kecuali penyebutnya bentuknya angka. Kok bisa gitu? Nah, sekarang kita lihat nih. Misalnya kita punya 1 per 2 lebih kecil dari 1. Kita nggak mau ada penyebutnya, kita kalikan semua dengan 2. Maka kita punya 1 lebih kecil dari 2. Dan ini masih benar. 1 lebih kecil daripada 2 itu masih benar. Kalau kita punya 1 per min 2 lebih kecil dari 1, kita nggak mau ada penyebutnya, kita kalikan semua dengan min 2. Nah, berarti kan di sini kita akan punya 1 lebih kecil dari min 2. Nah, dan di sini salah. Karena 1 itu harusnya lebih besar dari min 2. Jadi kalau kita kalikan dengan bilangan negatif, itu hati-hati tandanya itu harus kita ubah menjadi lebih besar. Kalau yang tadinya lebih besar, menjadi lebih kecil. Nah, maka kalau kita punya 1 per X lebih kecil dari 1,
Misalnya kita nggak mau nih ada bentuk penyebutnya, kita kalikan semua dengan X. Nah, di sini kita bingung. Tandanya apa? Lebih kecil atau berubah menjadi lebih besar? Karena kita nggak tahu X di sini itu positif atau negatif. Ya. Nah, oleh karena itu kita nggak boleh mengalihkan penyebut yang ada bentuk variabelnya. Nah, jadi gimana cara ngerjainnya? Contoh, kita punya soal seperti ini. Nah, di sini kita nggak boleh mengalihkan 4 kurang X. Jadi cara ngerjainnya, kita pindah ruaskan. Kita harus buat ruas kanannya sama dengan 0. Jadi 6-nya kita pindahkan ke kiri, seperti ini. Lalu agar bisa dikurang, kita samakan penyebutnya. Setelah penyebutnya sama, ini bisa kita kurang. Kalau kita hitung pembilangnya, kita punya 2X dikurang 22. Nah, lalu cara mengerjakan pertidaksamaan seperti apa? Kita harus bisa membuat garis bilangan. Nah, pertama-tama kita cari dulu pembuat 0 dari pembilang dan dari penyebut. Di sini 2X sama dengan berapa? Yang hasilnya 22, gitu. Karena kita mau 2X kurang 22 ini sama dengan 0. Jadi kita harus buat X-nya sama dengan 11. Karena 2 kali 11 dikurang 22 sama dengan 0. Lalu, 4 kurang X. X-nya berapa nih? Biar 4 kurang X sama dengan 0. Ternyata X-nya harus sama dengan 4. Nah, nanti pembuat 0 dari penyebut itu udah pasti, ya. Kita tuliskan bulatnya harus kosong. Sedangkan pembuat 0 dari pembilang, kita menyesuaikan dari tandanya nih. Kalau lebih besar saja, ya, di sini nggak ada tanda sama dengan, maka bulatnya harus kosong juga. Nah, selanjutnya kita akan mengecek tanda plus minusnya tuh tiap daerah. Saya punya cara cepatnya, oke, akan saya share di sini. Silakan disimak ya. Nah, cara cepatnya adalah kita cukup melihat suku yang ada variabel X-nya nih. Di sini, di pembilang, kita punya 2X. Nah, kita lihat koefisiennya positif atau negatif. Kalau 2X berarti koefisien 2, itu positif ya. Di positif per, di penyebut, itu suku yang ada X-nya adalah min X. Koefisiennya min 1, negatif. Jadi positif dibagi negatif, kita punya negatif. Dan tanda yang kita punya ini untuk daerah yang paling kanan. Nah, selanjutnya untuk menentukan daerah yang lain itu gampang sekali. Perhatikan, kalau kita melewati angka 11, kita harus tahu 11 ini pembuat 0 dari mana? Ternyata dari 2X dikurang 22. Nah, sekarang kita lihat 2X kurang 22-nya itu pangkat ganjil atau genap. Kalau pangkat ganjil, tanda berubah. Kalau pangkat genap, tanda nggak berubah. Nah, 2X kurang 22 saja berarti pangkat 1. Berarti 1 itu ganjil, tanda berubah nih, jadi positif. Lewatin 4. 4 ini pembuat 0 dari 4 kurang X. 4 kurang X-nya pangkat berapa? Pangkat 1, pangkat ganjil. Berarti tandanya berubah, menjadi negatif. Nah, yang diminta adalah yang lebih besar dari 0. Oke, berarti kita mencari daerah yang positif, gitu yang ini. Jadi, kesimpulannya X itu di antara 4 dan 11, tapi perhatikan di sini, karena bulatnya itu kosong, jadi tandanya itu nggak ada sama dengannya. Ya, jadi nggak pakai sama dengan karena bulatnya kosong. Oke, sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Di soal selanjutnya ini, itu bentuk pada ruas kanannya udah sama dengan 0. Jadi kita nggak perlu nih pindah ruas lagi. Tapi kita harus menyederhanakan bentuk pada pembilang dan penyebut, agar kita tahu pembuat 0-nya berapa. Pada pembilang, ini harus kita faktorkan. Kita peroleh faktornya, ternyata adalah 3X kurang 1 dikalikan 2X tambah 1. Ya, nah setelah itu kita siapkan garis bilangan, kita cari pembuat 0 dari pembilangnya nih. Nah, dari pembilangnya, itu kita punya 3X kurang 1. Ini akan jadi 0 ketika X-nya 1/3. Sedangkan 2X tambah 1, ini akan jadi 0 ketika X-nya sama dengan min setengah. Nah, sedangkan pembuat 0 dari penyebut, itu adalah ketika X-nya min 1. Ya, karena min 1 tambah 1 sama dengan 0. Nah, perhatikan sekarang, pembuat 0 dari penyebut, kan min 1. Kita harus tulis bulat kosong min 1. Sedangkan pembuat 0 dari pembilang, di sini kita lihat tandanya nih, ada sama dengan. Maka kita harus buat bulatnya itu penuh. Seperti ini. Tuh, ada warna merahnya. Ya, menandakan bulatnya penuh. Nah, selanjutnya kita mau mengecek tanda plus minusnya. Menggunakan cara cepat. Ya, kita ambil suku variabel X yang ada, gitu ya. Di sini kita punya di pembilang itu ada 3X dan 2X. 3X-nya positif, 2X-nya positif. Kalau dikalikan, itu ya positif. Lalu pada penyebut kita punya X. Yang dipangkatkan 2 nantinya kan. X-nya itu udah positif, dipangkatkan 2, ya tetap positif. Nah, positif bagi positif, kita punya positif. Jadi yang paling kanan tandanya adalah positif. Nah, sekarang lewatin sepertiga, pembuat 0 dari 3X kurang 1. Pangkatnya pangkat 1 nih, pangkat ganjil, tandanya berubah. Lewatin min setengah, pembuat 0 dari 2X tambah 1. Pangkatnya pangkat ganjil, makanya tandanya berubah. Nah, lewatin min 1, pembuat 0 dari X tambah 1. Perhatikan ini pangkat 2, pangkat genap. Maka tandanya nggak berubah, tetap positif. Gitu. Nah, sekarang karena kita mencari yang lebih kecil atau sama dengan 0, berarti kita cari daerah yang negatif. Itu yang ini.
maka jawabannya X itu di antara min setengah sampai sepertiga. Tapi karena bulatnya itu penuh, ya kita beri tanda sama dengan, seperti ini. Oke, maka dari itu penting untuk kita menuliskan simbol bulat kosong atau bulat penuh. Oke, nah sekarang ke soal tantangannya nih. Akan ada 2 soal tantangan. Yang pertama untuk yang persamaan dulu. Oke, silakan teman-teman pause dulu videonya, ya, atau screenshot untuk mencatat soalnya ya. Dan inilah soal keduanya, untuk ketidaksamaan rasionalnya. Oke, selamat mengerjakan, semoga bisa ya. Oke, gimana materi teman-teman? Ada 2 soal tantangan yang kita teman-teman coba kerjakan ya. Coba teman-teman kerjakan, lalu mention saya jawabannya di Instagram @wendysinjaya, agar bisa saya periksa langkah-langkahnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau dari request terkait materi atau soal, bisa tulis di kolom komentar atau bisa juga DM saya. Setelah kita belajar tentang persamaan dan persamaan bentuk rasional, di video selanjutnya kita akan belajar persamaan dan persamaan pada bentuk irasionalnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Saya Wendy Sinjaya, sampai jumpa di video selanjutnya.